Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama ringkasan kisah. Semoga sobat RK sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan terima kasih pada sobat RK semua yang telah setia menonton video-video dari channel ringkasan kisah. Nah, kali ini ringkasan kisah akan mengajak Sobat RK untuk santai sedikit sambil ngegosip tentang hubungan Siti Masita dan Nabi Khidir. Mungkin ada yang belum tahu kalau mereka ternyata punya hubungan spesial. Lantas, hubungan spesial apa yang dimaksud? Sobat RK yang hatinya lagi berbahagia, masih ingat dengan nama Siti Masita? Bukan, ini bukan Ibu Siti yang tinggal di lorong satu samping masjid. Ini tentang Siti Masita yang pernah disebut namanya oleh malaikat Jibril. Jadi ceritanya, waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Karena penasaran, ia kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Jibril, aroma itu berasal dari kuburan Siti Masita. Nah, Siti Masita ini yang punya hubungan spesial dengan Nabi Khidir. Sahabat RK, Nabi Khidir adalah seorang nabi yang cukup misterius di kalangan para penyuka sejarah. Beberapa pakar sejarah bahkan sangat berbeda dalam menuliskan asal-muasal nabi tersebut. Ada yang mengatakan beliau adalah anak Adam yang diperpanjang usianya. Ada yang berkata ia adalah saudara kandung dari Nabi Ilyas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir merupakan pertanda awal kedatangan Zulkarnain. Namun yang paling populer dari semua itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Sejarah Nabi, bahwa Nabi Khidir adalah salah satu keturunan Bani Israel yang hidup pada zaman Fir'aun atau hidup sejaman dengan Nabi Musa. Nabi Khidir menghabiskan masa kecilnya di tengah-tengah kaumnya, akan tetapi perihal agama ia diajarkan oleh para rahib Yahudi yang masih memegang teguh agama Ibrahim. Ketika dewasa, Khidir dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita dari Bani Israel. Lalu wanita itu diajarkan agama Ibrahim olehnya. Sementara itu, ajaran Ibrahim adalah ajaran yang terlarang oleh Fir'aun. Oleh karena itu, Khidir mengambil sumpah dari istrinya agar tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saat menjalani kehidupan rumah tangga, ternyata Khidir adalah orang yang tidak mau menggauli wanita. Tak ada informasi yang jelas alasan Khidir tidak mau menjamah wanita, sehingga ia tidak mendapatkan satupun keturunan. Maka setelah itu ia menceraikan istrinya. Ketika ayahnya mengetahui hal itu, Khidir dinikahkan kembali dengan wanita lain dari kalangan yang sama. Lalu wanita itu diajarkan agama Ibrahim dan mengambil sumpah agar hal itu dirahasiakan. Namun karena ia tetap tidak mau menyentuh seorang wanita, maka tak lama berselang ia kembali menceraikan istrinya tersebut. Setelah beberapa saat, ternyata di antara kedua istrinya ada salah satu yang tidak menjaga sumpahnya dan membongkar rahasia yang diajarkan Khidir, sehingga Khidir melarikan diri ke sebuah pulau yang ada di tengah-tengah laut. Namun di pulau tersebut Khidir dilihat oleh dua orang pria yang sedang mencari kayu. Salah seorang dari mereka membocorkan tempat persembunyian Khidir, sementara seorang lagi tetap merahasiakan apa yang ia lihat. Pada zaman itu, bila seseorang berbohong maka hukumannya adalah hukuman mati. Maka ketika pria pertama yang membocorkan tempat Khidir tadi ditanya, apakah ada orang lain yang melihat selain dia? Disebutlah pria yang kedua bahwa si Fulan juga melihatnya. Hingga akhirnya pria yang masih merahasiakan tempat Khidir itu pun dihukum mati. Pria yang dihukum mati tersebut ternyata mempunyai seorang istri. Ia bekerja sebagai pembantu dari anak perempuan Fir'aun. Suatu saat ketika ia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari tangannya. Lalu secara refleks ia berkata, "Celakalah Fir'aun, semoga ia berakhir dalam kesengsaraan."
Atas ucapan itu, sang putri kemudian melaporkan hal ini kepada ayahnya. Mendengar laporan tersebut, Fir'aun pun marah. Ia kemudian memanggil wanita tersebut dihadapkan ke pengadilan mereka. Setelah diinterogasi, ternyata ia memiliki ajaran ketuhanan lain yang dilarang oleh Fir'aun. Ia kemudian ditawarkan pengampunan apabila ia mau kembali ke agama mereka yang lama. Namun wanita ini menolaknya. Maka Fir'aun dengan sombongnya menyiapkan wadah besar yang berisi minyak untuk membakar wanita tersebut bersama anak-anaknya. Karena tetap mempertahankan ajaran Ibrahim, wanita tersebut akhirnya syahid di pembakaran bersama anak-anaknya. Dan wanita inilah yang bernama Siti Masita. Jadi, sebelum menikah dengan pria yang dihukum mati karena merahasiakan tempat persembunyian Khidir, Siti Masita adalah wanita yang pernah diajarkan agama Ibrahim oleh Khidir. Yang ternyata Siti Masita adalah wanita spesial yang pernah singgah di hati Khidir. Ia adalah istri pertama dari Nabi Khidir. Hingga akhirnya ia syahid bersama anak-anaknya, dibunuh oleh Fir'aun dan dikuburkan dalam satu pusara. Pusara itulah yang mengeluarkan aroma wangi hingga aroma wangi itu sampai ke Rasulullah SAW.